Assalamualaikum Madam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Kabar baik. Madam, saya mau tanya nih. Ini kan memasuki Februari 2024. Suasana perpolitikan tentang Pilpres semakin panas nih. Bagaimana ya soal tanggal 14 Februari 2024 ini? Sebenarnya soal tanggal 14 Februari 2024. Nah, banyak teman-teman memang yang sudah mendapatkan simbol mengenai di tanggal ini. Kalau saya pribadi sendiri dapat simbolnya untuk tanggal 14 Februari 2024 itu simbolnya itu simbol pedang ya, karena beberapa hari yang lalu saya ambil satu kartu itu simbolnya simbol pedang, dan kebenaran kita di tanggal itu mengadakan pemilihan ya, pemilihan RI 1 kita. Doa yang terbaik siapapun yang menjadi presiden, tetapi ya Madam, kita doakan. Walaupun saya pribadi sebenarnya golongan putih, saya nggak memilih siapa-siapa sebagai seorang spiritual ya. Jadi siapapun nantinya yang akan menjadi RI 1 tetap akan saya doakan. Nah, kembali ke topik ya. Pada pemilihan 14 Februari 2024 kebenaran kita berada di tahun naga kayu. Nah, orang-orang yang berada di tahun naga kayu ini berhubungan sekali dengan Madam, saya mau tanya nih. Apakah pasangan calon ini ada bermain goib atau mistik? Kayak perang goib. Ini pertanyaan agak sedikit melenceng ya. Oh ya, nggak melenceng sih. Ini emang udah bener. Nah, sebenarnya kalau ditanyakan, apakah ketiga calon pasangan ini bermain mistik atau bermain goib? Yes, tapi sebenarnya kalau calonnya sih anteng-anteng aja sih Mbak, mereka diam. Nah, yang bekerja itu adalah wakil-wakil mereka dan tim suksesnya. Jadi tim suksesnya ini pasti mencari berbagai cara, menumbalkan apapun. Itu udah pasti Mbak. Jadi yang namanya kambing kendit, ayam cemani, ya kan, kerbau, apapun gitu itu udah pasti. Jadi kalau calonnya sendiri kan pasti santai, ya santai-santai. Nah, yang sibuk itu ya tim sukses dan wakil-wakil mereka, tim kreatif mereka yang bekerja. Perang goib itu udah pasti ya. Pasti kan beberapa tokoh-tokoh spiritual banyak yang bekerja ya secara tertutup ya, karena nggak mungkin juga menjadi ranah publik gitu. Nah, dan juga kalau misalnya kita tilik, mereka juga kan masing-masing punya penjaga, punya leluhur, hodam atau spirit ya gitu, udah pasti. Nah, tinggal kita menunggu masing-masing siapa ini yang memang nantinya mendapatkan wahyu. Nah, itu tinggal situ aja sih gitu. Nantinya yang mendapatkan wahyu itu siapa? Tinggal itu aja. Oke, Madam, sudah selesai nih. Ya, gitu. sama-sama. Cuman ada satu nih pertanyaan nih. Apalagi Terakhir nih, Mbak. soalnya masih ganjel dalam pikiran saya nih. Gitu. Kenapa sih Madam setiap syuting nih selalu ngomongin soal Pak Prabowo punya mystical number 17? Ya. Selalu itu. Emangnya ada apa sih dengan mystical 17 dan hodam-hodamnya tuh apa aja sih? Wah, ini nggak sesuai skrip nih, kepo ya. Ya, benar Madam, benar. Suka nonton tayangan ini ya, kalau misalnya di Iya, selalu Madam berbicara itu. mystical number 17. Apa sih dengan mystical number 17 itu? Terus mau pengen lihat ini apa? Hodamnya. Penasaran ya? Iya, penasaran saya. Beneran. Hodam, kenapa ya orang penasaran dengan hodam atau leluhur pendamping ya? Sebenarnya hodam itu sama dengan leluhur pendamping atau spirit guide lah bahasa kerennya. Nah, tapi ini aku Mbak harus kayaknya bakar dupa nih ya. Iya, silakan. Harus bakar dupa kayaknya kalau ngelihat kayak gitu. Sebenarnya saya paling nggak suka juga nih disuruh ngeliat hodam ya. Hodam. Ya, hodam itu sebenarnya leluhur pendamping sama Mbak. Leluhur pendamping ataupun bahasa kerennya itu tuh spirit guide sih gitu. Lebih ke spirit guide. Nah, coba kita lihat ya.
Oh iya Madam, satu lagi nih pertanyaan. Nah, Kalau apalagi dijawab nih ya Madam? Kira Madam, udah habis. kira-kira nih, menurut Madam, pemenang dan menjadi presiden terakhir RI ini 2024 ini, kira-kira menurut Madam siapa ya? Menurut Mbak siapa? Soalnya banyak yang bilang ada yang Anies, ada yang Prabowo, ada yang Pak Ganjar. Bingung saya juga. Nah, oke ya, coba kita terhubung dengan semesta, bisa di zoom ke sini Mas ya. Kita akan terhubung dengan semesta ya. Kita akan lihat nih ya untuk calon RI 1 ya. Kita akan melihat kira-kira berapa persen ya. Kita akan lihat berapa persen untuk pilihan nomor 1. Kayaknya kalau saya melihat ini hampir 40% nih kalau yang nomor 1 ya, terlalu kenceng. Nah, sekarang kita akan lihat yang nomor 2 ya. Kita akan lihat ini nomor 2, Pak Prabowo ya. Kita akan lihat kira-kira berapa persen ya. Nah, Pak Prabowo berapa persen? Wow, agak kenceng nih ya. Kira-kira Pak Prabowo ini 55%. Ini bisa jadi di putaran pertama ini bisa beliau menang 55% di putaran pertama ya. Nah, ini untuk calon yang kedua. Nah, untuk calon yang ketiga, nah kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Ini saya tidak meramal, tidak prediksi, hanya terhubung kepada semesta ya. Yang ketiga ya, untuk Pak Ganjar sendiri. Nah, kita akan lihat. Nah, Pak Ganjar ini sebenarnya hampir sama dengan tim pertama ya, dengan Pak Anies. Tim pertama nih ya, hampir sama dengan tim pertama tuh ya, hampir sama persennya. Jadi kalau kita lihat dari pesan semesta ini ya, mungkin mungkin nanti yang menduduki RI 1 itu bisa jadi yang mempunyai istiqlal number 17. Tetapi ada pesan semestanya di sini, akan ada satu eksiden ketika beliau menduduki ya, karena tadi ada simbol perang, ada simbol pedang ya. Nah, kita lihat saja. Saya sendiri pribadi sih golongan putih, tidak memilih siapa-siapa, tetapi siapapun yang menjadi RI 1 di negara kita ini wajib kita doakan, siapapun itu. Nah, pesan saya untuk teman-teman di sana yang saat ini merasa badannya kurang enak karena perang goib di level dimensi, banyak-banyak minum air putih ya, lebih me time ya kan, mindfulness, jangan ikut campur urusan orang, lebih baik kita memperbaiki diri kita. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste.